IT-nya nopo Zoom-nya kok bermasalah ya? Zoom kula nih. Ini kula mohon. Buat nopo? Buat Zoom-nya. Internetnya sakit. Nggih, coba. Zoom-nya sing Mas. Apa ternyata Zoom? Napa? Aplikasi Zoom. Sampun. Mungkin ini ke email kula kan. Buka Zoom. Ya, ngoten napa? No? Kula buka. Ngangge ini kula ya. Nggih. Arab ya, Pak. Nggih, sampun. Masalah nopo nih? Kayaknya perlu di-update mungkin. Oh, nih. Zoom ini. Berarti nih nggih, napa? Update Zoom. Iya. Ini dia. Update ini. Nanti update berarti. Ini deh. Kula update ini. Tetap balik ya. Ini udah melanu. Nggih, sampun. Matur nuwun. Napa niki ngene. Buatan bener. Dalam pinten? 885 Nggih. 983 983 7 turun.
matur nuwun napa aplikasinya di-update. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat ingkang sangat kula mulyakaken para jamaah Masjid ITS ingkang mugi-mugi sedaya pinaringan sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Sakmenika kula kali panjenengan melanjutkan kajianipun kitab Sahih Bukhari ingkang sakmenika kita akan membahas pada hadis yang ke 1728. Tan hadis niki Sayyidah Aisyah beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ala naghzu wa nujahid ma'akum?" Nabi, yang diwajibkan melakukan jihad adalah para laki-laki. Bagaimana dengan kami perempuan? Riwayat yang lain menika beliau Sayyidah Aisyah betapa nyamannya seorang laki-laki mereka berjihad lalu kemudian mendapat pahala besar. Lalu perempuan bagaimana? Nabi menjawab, "Lakinna ahsanal jihadi wa ajmalah hajjul mabrur." Sebaik-baik jihad bagi perempuan adalah haji yang mabrur. Lalu kata Sayyidah Aisyah, setelah sabda Nabi tersebut, saya tidak pernah meninggalkan melakukan ibadah haji setiap tahun. Sepindah malih karena hadis Nabi menika Sayyidah Aisyah berada di Madinah, sehingga kemudian beliau bisa melakukan ibadah haji saged kapan mawon bisa dilakukan, keranten beliau tidak jauh dari kota Madinah, dari kota Mekah. Kemudian berikutnya ada yang terkait satu dalil riwayat ingkang hadis lain yang berkaitan dengan keutamaan melakukan ibadah yang setara pahalanya dengan jihad. Menapa ten mriki enten satu hadis juga sama dengan juga sama dengan riwayat niku wau, yakni ketika Nabi ditanya tentang apa jihad perempuan, ternyata ten hadis niki Nabi bersabda, wa jihadul mar'ah husnut taba'ul. Jihadnya seorang perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga sing sae, ibu rumah tangga yang kemudian merawat anak, membesarkan anak lan sak piturutipun. Nggih, dados di samping menika, lalu apakah kalau kemudian istri kita bekerja lalu kemudian tidak berjihad? Oh niku wonten piyambak hadisnya. Tetapi kula kali panjenengan istri kita yang berada di rumah, istri kita yang sepenuhnya menjadi seorang ibu niku juga berjihad. Bahkan sering kula sampaikan, jihadnya seorang ibu niku jauh lebih lama daripada orang jihad mengangkat senjata. Mengangkat senjata selesai ketika perang selesai. Tetapi seorang ibu niki, mereka berjihad niku sepanjang usia mereka. Sampai usia 70 tahun mengantarkan anaknya sampai menjadi orang sukses. Niku sekali lagi jihad yang teramat panjang, jihad yang kemudian sangat lama. Pun kemudian berikutnya
niki juga masih seputar berkaitan dengan hadis mengenai perempuan yang melakukan ibadah haji. Ten hadis niki sampun nate riyen agak lama, yakni ketika ada seorang sahabat perempuan, beliau niki mau melakukan ibadah haji, lalu Nabi mensyaratkan tidak halal bagi perempuan yang beriman dengan Allah dan juga dengan hari kiamat, tidak boleh melakukan perjalanan kecuali beserta dengan mahram, kecuali beserta dengan keluarganya. Mahram niku yang haram dinikah nggih. Yang haram dinikah niku kalau perempuan nggih berarti bapaknya, kemudian anak laki-lakinya, pamannya, ponaan laki-laki dan yang lain. Maka kemudian ten hadis niki ada seorang sahabat Nabi, ini saya sebenarnya hendak mau melakukan jihad bersama panjenengan, tapi istri saya menginginkan untuk melakukan ibadah haji. Maka Nabi perintahkan ukhruj ma'aha, kamu berangkat haji bersama dengan istri kamu. Berarti ten hadis niki Pak menunjukkan nggih kesunahan suami istri menika untuk melakukan haji secara bersama-sama. Kemudian sampun nate kula sampaikan juga, hadis niki menjadi perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Ulama Saudi sampai sekarang masih memegang zahir hadis, yakni perempuan hanya boleh melakukan perjalanan dengan mahramnya. Sementara di dalam mazhab Syafi'i tidak harus dengan mahram. Dalam mazhab Syafi'i menika, kalau ada perempuan keluar bersama dengan rombongan sesama perempuan, minimal ada 2 atau 3 perempuan, maka sampun diperkenankan. Makanya ketika travel umroh ataupun KBIH niku sering membuat surat keterangan mahram, padahal niku bukan cuma napa namini, cuma niki boten mengelabui, boten memenuhi persyaratan dari Arab Saudi yang harus ada mahramnya. Akhirnya surat mahram niku diisi dengan orang laki-laki yang sebenarnya bukan mahram, cuma diisi mawon. Apakah kemudian berdosa? Nggih boten, wong niku namung anu mawon syarat administrasi nggih. Syarat administrasi niku tidak sampai berpengaruh kepada keabsahan, tidak sampai berpengaruh sah tidaknya ibadah. Sami dengan IMB, surat izin mendirikan bangunan. Misalnya ada satu masjid, lalu kemudian belum ada IMB-nya, salatnya meniku tetap sah, tetapi secara administrasi negara niku melanggar, tapi sekali lagi tetap sah. Matur nuwun, pada intinya sesakit mungkin kalau masalah bangunan niku dilakukan sesuai prosedur, Pak. Kemudian gini sami dengan kalau wingi niku haji kuota visa niku lho, niku kan banyak yang tidak sesuai. Niku secara fikih nggih tetap sah, cuma secara administrasi negara niku boten pareng. Kemudian niki pas niki di hadis yang ke 1730 niku pas berkaitan dengan hadis anjuran umroh di bulan Ramadan yang pahalanya setara dengan ibadah haji bersama dengan Nabi. Terus ten mriki ada seorang sahabat perempuan, oleh Nabi ditanya, mana suamimu kok kemudian tidak ikut haji ketika haji wada? Nabi, suami saya memiliki 2 unta. Kalau 1 unta saya pakai untuk haji, maka 1 unta harus untuk menghasilkan uang. Corotan mriki nggih, saya punya mobil Nabi, cuma mobilnya untuk dipekerjakan nggih, nopo
direntalkan nopo dijadikan mobil alat transportasi, intinya untuk menghasilkan uang. Maka kemudian Nabi bersabda, ya sudah, tidak apa-apa kalau memang suamimu mempekerjakan ontanya, transportasinya dulu, coro sakniki mobil, maka umroh di bulan Ramadan niku pahalanya setara dengan dengan haji bersama dengan Rasulullah. Kemudian berikutnya niki masih sama terkait dengan terkait dengan perempuan melakukan perjalanan niku wau. Terus pun di hari ini sampun banyak perempuan menika keluar sendiri tanpa mahram, tanpa rombongan, bersama dengan teman. Niki sampun mulai ranah khilafiyah. Ada satu yang menarik dari kajian ulama madhab Hanafi. Dari kajian madhab Hanafi menika, kenapa Rasulullah mengharuskan bersama dengan mahram? Karena di situ ada safety, ada security, ada keselamatan, ada unsur sekuritas. Nah, jadi berdasarkan substansi riwayat niki, kalau ada perempuan dia bisa melakukan perjalanan dan di perjalanan niku aman, maka boleh, maka diperkenankan. Nah, terus ketika enten seorang perempuan lalu dia bepergian baik 2 hari atau lebih, kalau kemudian dia merasa aman karena di kota menika pun enten polisi yang patroli tiap saat, pun enten CCTV di mana-mana, maka kemudian sudah diperkenankan dan sudah diperbolehkan. Maka nih panjenengan punya istri, lalu istrinya menika tugas berangkat ke Jakarta, niku pun aman sak menika. Perjalanan naik transportasi niku pun enten rekamane sedaya. Ketika wonten ten bandara CCTV di mana-mana, ten kendaraan sesampainya di tempat kerja menika hari ini sekali lagi sampun aman. Apalagi panjenengan sami semrep di Surabaya niki ada orang kehilangan mobil nggih, nek motor sulit mengidentifikasi. Mobil menika pun sami semerep di Surabaya niki, hampir semua mata orang Surabaya niku pun menjadi CCTV. Ada orang kehilangan mobil, kehilangan keluarga, dilaporkan ke salah satu radio niku boten lama, boten dangu akan kembali. Terus sampun sami semerep, radionya niku namanya SS nggih, Suara Surabaya, tapi sebenarnya juga banyak radio yang lain. Nah, cuma nek kula ningali niku, nek kula pas nyetir SS niku berubah singkatan nopo? Suara sopir, Pak. Sebab sing nilpun niku sopir sedaya niku nggih. Nah, terus sepindah malih hari ini kula kali panjenengan sampun memasuki wilayah yang berbeda, yakni yang terpenting adalah safety-nya, keamanannya. Ini tidak ada yang kemudian merasa ketakutan lan sak piturutipun, kecuali ten kampung, Pak. Kecuali tasik ten pedalaman, sing tasik wonten begal, sing tasik wonten penjambretan, ngoten-ngoten niku nek kula tidak menyarankan kalau niku berangkat dari sebuah perkampungan yang belum ada, yang belum terbentuk sistem keamanan sosialnya. Tapi nek ten kota kula istri minta izin mau ke Ampel, kemudian istri minta izin niku kula nek ten kota kula boten masalah. Sebab sekali lagi adalah soal keamanan. Kemudian berikutnya kata beliau, niki seorang sahabat yang menerima ajaran dari Nabi, selain masalah tadi tidak diperbolehkan puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian tidak boleh melakukan sholat sunnah ketika selesai asar dan setelah selesai subuh,
sampai matahari terbit. Kemudian tidak boleh mengunjungi, tidak boleh melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Niki juga soal khilafiyah nggih, niki juga soal terjadi perdebatan Pak, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kita. Ya napa perbedaan nih? Perbedaan ini makaten. Perbedaannya menika sekedap tasik napa namini? Tasik dereng kula buka niki terkait dengan PPT-nya sekedap dan mriki ada satu hadis yang kemudian hadis niki menjadi khilafiyah. Nggih, hadis niki wau Nabi bersabda, la tushaddur rihal, tidak boleh melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis niki oleh sebagian kalangan, khususnya dari kalangan pengikutnya Syekh Ibnu Taimiyah, menjadikan hadis niki larangan untuk ziarah ke makam ulama, ziarah wali, macam-macam yang kemudian karena Nabi hanya menganjurkan, hanya memperbolehkan perjalanan ke 3 masjid niki. Apakah betul? Menurut ulama yang lain tidak benar. Menurut ulama yang lain, yang dimaksud niku adalah tidak diperbolehkan melakukan kunjungan satu masjid untuk nilai iktikaf, untuk nilai sholat sunnah, kecuali ke 3 masjid tadi. Keranten napa? Misalnya panjenengan saya ingin ke Lamongan karena di Lamongan ada satu masjid. Kalau cuma tujuannya niku tidak diperkenankan. Kenapa? Karena untuk iktikaf tidak perlu ke masjid Lamongan, tidak perlu ke masjid di Jawa Barat. Panjenengan di Masjid Manarul Ilmi secara nilai iktikaf niku sama. Kecuali ada faktor lain. Nopo faktor lain meniko? Oh, di masjid di Sidoarjo ada pengajian kiai ini, ada pengajian ustadz ini. Nah, kalau pun enten unsur pengajiannya, maka sudah berbeda. Sudah kemudian memiliki nilai tertentu. Nah, contohnya panjenengan ingin melanjutkan studi S3 ke Jepang, melanjutkan studi S3 ke Jerman, ke Eropa, niku kan boleh, tidak ada masalah. Jadi sekali lagi yang tidak diperbolehkan meniko maksudnya adalah perjalanan sekedar untuk melakukan iktikaf, sekedar melakukan sholat tahiyat masjid. Kalau di 3 masjid niki memiliki keutamaan, kalau Masjidil Aqsa niku seperti 500 rakaat, kalau Masjid Nabawi niku seperti 1000 rakaat, sementara kalau di Masjidil Haram seperti 100.000 kali lipat ibadah sholat dibanding masjid yang lain. Gitu, terus niki selalu khilafiyah, selalu terjadi perdebatan. Saking kula cekap semanten karena memang fokus hadis untuk kali ini lebih ke tema-tema niki mawon, yakni anjuran suami istri melakukan haji bersama, kemudian anjuran perempuan melakukan ibadah haji setara dengan jihad. Kemudian ketika tidak mampu melakukan ibadah haji, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, niku juga bernilai sebagai jihad. Kemudian perjalanan bagi seorang perempuan niku boleh meskipun tidak disertai dengan mahram, selama perjalanan niku aman, selama dalam satu bis, dalam satu alat transportasi saling menjaga keamanan antara satu dengan yang lain, maka kemudian diperkenankan dan diperbolehkan. Saking kula cekap semanten
Monggo kalau ada pertanyaan baik seputar masalah niki atau masalah yang lain kula sumanggaaken. Oh, nggih. Monggo kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Di masjid ini kan banyak musafir. Kalau dibandingkan dengan masjid daerah sekitar sini Pak Ustaz ya. Tapi kalau saya sendiri tahu nggak keadaan masjid di Manado ini sama di masjid contoh Asada kan sudah nggak asing lagi, sepi. Nggih. Pak Ustaz menitik beratkan di mana? Masalah kamar mandi banyak orang musafir di kita lebih menitik beratkan kan satunya cantik satunya manis. Nggih. Secara fikih ada secara hadis apa yang kita tulis monggo nek kula lebih kecenderungan di Oh nggih, matur nuwun. Bagaimana dengan sebuah masjid soal kamar mandi ngoten nggih. Nggih, jadi menawi bagi kula masjid niku ada yang menjadi kewajiban dan ada yang menjadi semacam aksesoris. Kalau soal kesucian niku adalah mutlak yang harus dijaga di masjid. Terus ada ayat fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid Kuba itu para penghuninya di zaman para sahabat adalah orang-orang yang selalu menjaga kesucian masjid. Lah niki. Kula nek ten mriki napa namine alhamdulillah nggih. Niki ITS dan beberapa masjid lain niku sama seperti di Mekah. Kamar mandinya terpisah dari bangunan masjid. Niku kula remene. Di Keranten tanahnya ombo. Tanahnya luas, niku kamar mandinya terpisah, jadi lebih aman. Cuma tidak menutup kemungkinan di beberapa masjid karena areanya niku sempit, kamar mandinya niku ten jero, ten lebet. Mekah niku boten enten, Mekah, Madinah, Kuba boten enten. Semua kamar mandi niku terpisah. Niki sing napa namine sing wajib nggih, sing wajib. Tapi meskipun kamar mandi niku ada di dalam area bangunan masjid, sing terpenting niku kesuciannya tetap terjaga. Enten napa namine? Enten kolam, enten tempat mencuci kaki lan sak piturutipun. Ada yang kemudian bersifat aksesoris nggih. Aksesoris niku nggih kebersihan, boten wajib tapi nek kotor boten remen tiang-tiang. Kados niki kan napa namine bersih nggih. Terus lebih penting mana? Cantik dengan manis. Nggih, kalau bisa didapat kedua-duanya kenapa harus salah satunya? Nggih, niku nek masjid, tapi nek bojo niku relatif nggih. Bojo niku kalau lama-lama Pak, istri niku yang membuat kita tidak bosan niku adalah akhlaknya. Masih ayu tapi nek bendino niku muring-muring nggih. Mboten dangu pegatan, Pak. Tapi napa namine kalau akhlaknya yang bagus niku aman nggih. Jadi pada intinya kula kali panjenengan perlu memilah mana yang
esensi kewajiban, mana yang menjadi penyempurna terhadap kewajiban. Matur nuwun. Kan kamar mandinya di sana itu kan jelas gitu. Jadi pakai bak. Leres. Ini kan jadi pasti ada plus minusnya. Nggih. Leres. Meskipun tidak ada bak, paling boten ada kemudahan untuk mencuci enten showernya niku. Terus ten meriku dimanfaatkan ten showernya dibanding ketika ke Jakarta. Kalau wingi ten Jakarta niku tapi ten mallnya nggih. Di mallnya niku pun boten enten shower ngoten niku. Nggih, akhirnya nggih pun tambah morat-marit niku kecipratan niku. Nggih, tapi nggih kantun pribadi masing-masing untuk menjaga kesucian menika. Terus ten matur nuwun, ten mriki ten kolom chat di zaman sekarang wanita kalau sholat wajib lebih baik di masjid atau di rumah. Leres. Rien niku betul Nabi menganjurkan, Nabi menika dawuh sholatul mar'ah fi baitihi afdol. Perempuan sholat di dalam rumahnya niku lebih utama. Sepindah malih niku rien. Nabi memang menganjurkan bagi perempuan untuk sholat di dalam rumahnya. Nanging tetapi sekedap kulo tunjukkan hadisnya niki tasih wonten ten folder yang lain. Ada satu hadis berikutnya. Satu hadis berikutnya niki yang menjadi landasan bagi sebagian ulama kita hari ini untuk kemudian diperbolehkan perempuan menika sholat ke masjid. Sekedap niki hadisnya sampun kula share. Ten hadis niki Nabi dawuh la tamna'u nisa'akum al masjid idza sta'dzannakum ilaiha. Janganlah kalian para suami menghalangi, mencegah istri kalian untuk datang ke masjid kalau mereka minta izin kepada kalian. Kalau kata seperti masjid ITS, masjid ITS di depan pun enten satpam yang menjaga, yang di sana pun dikunci, pun aman nih. Maka kalau ada istri kita datang sholat ke masjid ITS, boten nopo-nopo, boten nopo-nopo. Apalagi kalau beserta dengan suaminya, tambah saya meniko. Terus berdasarkan ayat niki, hadis niki maksud kulo, anjuran perempuan sholat di rumah niku ketika untuk datang ke masjid niku rawan. Kados ten kampung niku lho Pak. Ten kampung kula mawon nggih di ten malam mriku di Malang. Niku tasik medeni Pak. Keluar pagi-pagi ke masjid niku masih menakutkan. Bukan cuma soal bab demit nggih, soal terus wong sak meden-medeni demit, mboten enten demit niku sing mateni mboten paling medeni ngoten tok. Tapi nek niki nek menungso Pak niku sing berat nggih. Terus nek ten mriki kula kali panjenengan tidak ada masalah, tapi nek ten kampung niku tetap di rumah. Tetap sholahnya di dalam rumah. Sepindah malih bagi tempat yang sampun aman, perumahan atau bertetangga dengan masjid, misalnya ten gang nggih. Misalnya ten daerah Gubeng ngoten menika ndak ada satpam, tapi enten CCTV bertetangga dengan masjid, sholat ke masjid padang sedoyo, maka kemudian tidak masalah, tidak masalah untuk datang ke masjid, tapi untuk keutamaan, untuk keutamaannya, kalau memang menika tidak disertai dengan suami, tetap lebih utama di rumah. Tapi nek enten suami, maka lebih utama untuk ke masjid. Apakah orang yang haji bersama suami istri lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran? Niki bagaimana? Terus leres niki juga kadang terjadi Pak.
Bahkan kadang enten sing pegatan nggih. Kula gadah rencang niku hanya beberapa bulan sebelum haji niku mereka bercerai, pegatan niku, Pak. Akhirnya sing wedok muring-muring mboten sios budal haji. Terus napa namine ada yang kemudian pindah napa namine pindah KBIH. Nggih, naudzubillah. Tapi tetap hari ini kula kali panjenengan nek mengcancel haji niku eman, Pak. Nggih, kalau terjadi perdebatan upayakan enten sing ngalah. Nggih, upayakan ada yang mengalah, upayakan tetap saged berangkat. Keranten sampun kajengi jam gangsal, Pak, maka kula cekapaken semanten mugi-mugi kula kali panjenengan dengan keberkahan niki, dengan keberkahan mengkaji hadis-hadis Nabi, mugi-mugi Allah maringi sehat wal afiah, panjang umur, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah ilmu dan kenikmatan lintuni. Amin. Al-Fatihah. Matur nuwun cekap semanten wonten kalepatan nyuwun ageng pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.